Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Sehat? Luar biasa? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Baik. Alhamdulillah. Dulu kalau Alhamdulillah saya masih sehat. kuliah, biasanya kalau ditanya apa kabar hari ini, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar gitu, luar biasa ya. Jadi nanti biar semangatnya bisa apa ya, menularkan pada diri kita sendiri. Oke, baik tadi sudah disampaikan oleh Kak Indra. Wah ini agak canggung ya. Biasanya saya manggilnya Bu Indra karena ini komandan saya, senior saya. Sekarang manggilnya Kak Indra. Oke, tidak masalah untuk 2 hari ini atau 3 hari besok ya, Kak Indra ya sampai di hari Sabtu. Oke, hari ini saya diamanai oleh Unimugo dan IPGRI untuk berdiskusi. Kalau saya ini konteksnya menyampaikan materi sepertinya kurang tepat karena posisinya teman-teman pasti di apa ya di selama pembelajaran sudah mendapatkan materi yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama tentang nutrisi pada lansia, yang kedua yaitu tentang komunikasi dan budaya lokal. Oke, saya mau izin share materi. Materinya sudah saya share di folder. Nanti teman-teman bisa akses ya untuk 2 materi yang akan kami sampaikan. Oke, mohon izin, apakah sudah muncul, teman-teman? Sudah, Sudah Pak. Kak. Oh, sorry, sorry, sorry. Tidak ini dulu. Kita diskusi gizi dulu. Sebentar, saya ubah lagi. Yang gizi terlebih dahulu. Oke, sudah terslideshow nggih? Sudah slideshow ya? Halo, apakah sudah terslideshow materi saya? Sudah Kak. Oke, siap. Terima kasih. Saya khawatirnya di sini sudah terslideshow. Khawatirnya di sana belum terslideshow. Oke, hari ini teman-teman di sesi yang pertama mudah-mudahan masih semangat. Tadi sudah pada sarapan atau belum, teman-teman semuanya? Belum. Belum, oke. Belum. 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 Wah, luar biasa. Ini katanya perawat kalau ke pasien harus memenuhi KDM ya, salah satunya nutrisi. Tapi perawatnya juga tidak bisa memenuhi KDM-nya. Nah, ini jadi PR kita nih, ya kan? Jadi kita sebagai perawat itu berat sebetulnya ya. Tidak hanya menyuruh, kemudian memberitahu, tetapi kita juga harus mencontohkan. Itu yang berat untuk kita sebagai seorang perawat. Oke, materi yang akan kami sampaikan di sesi yang pertama di hari yang kedua, adik-adik sekalian, ini kita berbicara tentang gizi pada lansia sesuai dengan kondisi lansia. Ya, tadi sudah disampaikan sekilas siapa saya. Ini saya, kebetulan saya juga satu keluarga dengan adik sekalian karena kami dari PTMA. Saat ini saya aktif menjadi pengajar di Universitas Muhammadiyah Kudus. Ya, kemudian saat ini saya juga diamanai mendampingi Kak Indra sebagai sekretaris di Ikatan Perawat Gerontik Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini beberapa biodata saya, nanti adik-adik sekalian bisa mengakses atau membaca di materi yang saya share ya. Jadi saya tidak perlu memperkenalkan detail apa yang sudah saya jalani selama ini. Oke, tolong silakan on mic. I want to ask you about why are you here? Kenapa kalian di sini? Pagi-pagi belum sarapan, libur-libur ya kan tanggal merah gitu kan harusnya bisa santuy apa ya, scroll TikTok, scroll medsos sambil tiduran atau healing kemana. Kira-kira mau ngapain nih teman-teman ke sini? Belajar dan memenuhi kebutuhan. Belajar dan memenuhi kebutuhan, luar biasa Mbak Ilmu. Dwi Astuti. Oke, ada yang lain? Boleh sambil ditulis di chat room. Yuk, saya pengen teman-teman aktif karena kemarin dari Kak Indra sudah menyampaikan bahwa pembelajaran yang kita desain ini pembelajaran orang dewasa sehingga keaktifan teman-teman akan kita prioritaskan ya dibandingkan kita yang lebih banyak bicara. Yuk, silakan. Saya pengen membaca tujuannya apa sih, niatnya apa, nawaitunya apa ke sini. Silakan di chat room. Yuk. Menambah ilmu, oke luar biasa. Menambah wawasan, oke. Yuk ada lagi. Menuntut ilmu lillahi ta'ala, Masya Allah. Ya kan adem ya pagi-pagi belum sarapan. Dikasih apa ya, notes menuntut ilmu lillahi ta'ala. Oke luar biasa. Yuk selanjutnya baru 2 nih dari 20, sorry 30 ya. 30 adik-adik calon perawat profesional nih.
Belajar menambah ilmu. Oke, saya bisa conclude ya. Ini kebanyakan menambah ilmu atau menuntut ilmu. Oke, nah ini ada yang pengen nanti setelah kita belajar 3 hari ini bisa ke Jepang ya. Tidak hanya jadi caregiver ya, mudah-mudahan nanti bisa benar-benar di sana berlibur, kemudian memang mendapatkan apa yang kita inginkan. Menyiapkan bekal. Oke, luar biasa. Yuk ada lagi teman-teman? Oke, menambah wawasan. Oke, yuk saya tunggu. Saya kasih waktu 1 menit. Akan lebih kompeten. Oke, luar biasa. Ya, ini menjadi salah satu ikhtiar kita ya. Nantinya teman-teman akan menghadapi uji kompetensi. Mudah-mudahan materi 3 hari ini nanti teman-teman ada yang nyantol sehingga ketika dihadapkan pada uji kompetensi teman-teman gampang nih kapan sudah diajarin kan gitu. Oke, ada lagi? Oke, ya, untuk efek sama waktu saya lanjut. Nah, di sini saya biasanya kalau saya ngajar mahasiswa, saya selalu tanyakan pertama kali, ngapain lo ke sini kan gitu? Ngopo dadak mrene gitu kan? Apalagi libur-libur gitu kan, kemudian pagi-pagi belum sarapan, enaknya tidur ya kan atau enaknya main sama teman-temannya nongkrong, kemudian di coffee shop dan sebagainya. Nah, saya akan selalu tanya, kalau saya lihat tadi, ya kan, sebagian besar teman-teman atau adik-adik mahasiswa menyampaikan bahwa ini nih, ya tujuannya luar biasa nggak sih, gitu kan, menambah ilmu, ya kan, suka yang tantangan. Ini tantangan ya teman-teman ya, tanjakan. Ini etok-etoknya ya bahasa kudusnya. Etok-etoknya ini atau pura-puranya teman-teman nih. Wah, kayaknya saya pengen tantangan deh, saya pengen menambah ilmu, menambah wawasan. Saya harus punya bekal untuk nanti ke depan, biar saya juga kompeten, biar saya bisa kerja di Jepang. Nah, ini berarti pertama nih, ya niat teman-teman. Kemudian yang kedua, oke. Nah, sayangnya ini daring ya. Teman-teman ada yang daringnya lewat di kos-kosan atau bukan di rumah? Ada nggak? Dari rumah, Kak. Dari rumah? Oke. Ada yang di kos-kosan nggak? Kos, Pak. Oh, di kos. Oke. Nah, mungkin ini daripada saya ya kan pulang ke rumah, mending saya belajar di kos-kosan. Untuk jatah toh, setiap bulan toh lumayan ya kan buat makan-makan. Nah, ini kadang saya lihat mahasiswa nih, ngapain kamu ke kampus? Biar dapat uang saku, Pak. Oke, nggak masalah. Apapun tujuan kalian ke kampus, ya kan itu dengan mahasiswa saya ya. Apapun kalian tujuannya apa, nawitunya apa, yang penting kamu datang ke sini itu sudah luar biasa sekali ya niatnya. Nah, atau ini nih, ya kan dari tadi Kak Indra ya kan, ayo kita foto ya kan, take a pictures ya kan. Nanti biar bisa upload di media sosial ya, branding ya, pencitraan. Ya nggak sih, gitu kan? Jadi nanti biar, wah kayaknya ini kok temenanan ya yang kuliah ya. Nanti branding ke orang tuanya, branding ke calon mertuanya ya kan, branding ke pacarnya bahwa saya bener-bener kuliah loh, ya kan. Atau yang ketiga nih, nah ada nggak di sini yang sama-sama pengen datang ke atau pengen belajar karena ada pacarnya yang satu kelas. Ada nggak? Ada nggak nih? Nggak ada ya. Oke, nggak ada kayaknya nih. Karena nggak ada yang ini. Nah, ini nih. Apapun ya tujuan kalian mau bener-bener belajar ya kan, mau karena biar dapat uang saku, mau biar bisa upload di media sosial untuk pencitraan, atau karena termotivasi karena pacarnya juga ikutan nih ya kan, ceweknya atau cowoknya juga ikutan nih ya. Jadi saling memotivasi ya, itu nggak masalah. Apapun teman-teman, motivasinya yuk kita jadikan satu persepsi kita atau pemikiran kita untuk bisa hadir secara komprehensif ya, tidak hanya kita hadir on cam, kemudian kita memperlihatkan mohon maaf wajah kita, tetapi pikiran kita juga hadir, hati kita juga hadir di sesi ini. Yuk, yang pertama teman-teman, saya pengen brainstorming terlebih dahulu supaya meskipun teman-teman belum sarapan, saya bisa memastikan teman-teman bisa fokus. Yuk, yang pertama. Silakan tuliskan di chat room, ya kan? Saya tanyakan berapa jumlah kata yang sesuai dengan warnanya. Oke, ini nanti. Nah, Kak Indra ini ada door prize nggak ya? Nanti kita kasih door prize deh, pas tuh hari Sabtu deh, ya. Teman-teman yang aktif dan kreatif, inovatif. Yuk, ada yang bilang 7, oke. Ya, clue-nya berapa jumlah kata yang sesuai dengan warna.
Ini salah satu terapi kognitif yang biasa saya ajarkan ke lansia. Ya, meskipun ini simple, tetapi belum tentu lansia bisa menghitung dengan benar. Ya, oke, 7. Oke, silakan ada lagi nggak? 3. Warna merah semua 7. Yuk, berapa jumlah kata yang sesuai dengan warnanya? Oke, nanti saya akan jelaskan. 7, 5. Oke, yuk. The other answer, jawaban yang lain 6. Oke, berarti sudah ada jawaban 3, 5, 6, 7. Nah, ini kalau saya lagi pembekalan UKOM, biasanya semakin banyak apa ya variasi jawaban, biasanya soalnya akan keluar. Nah, prinsipnya kayak gitu teman-teman soal UKOM tuh ya. Semakin banyak dia variasi jawabannya, ini pasti soal keluar. Karena di situ pasti akan ada perbedaan analisis yang dialami oleh mahasiswa. Oke, 6. Oke. Oke, 7 ya. 5, 6, 7. Oke, kita case close. Saya hitung. Yuk. 1, 2, 3. Ini yang pertama ya. Jadi intinya, katanya apa itu harus sama dengan warnanya. Berarti kalau dia itu nulisnya merah, berarti warna di kata itu harus merah. Ya, itu clue-nya. Ini yang pertama. 1. Kemudian ini benar apa salah? Benar ya? Benar. Benar. Kuning, terus saja kuning. Ini benar apa salah? Salah. Salah, karena ini harusnya hitam. Ini benar apa salah? Benar. Benar. Hijau ini salah. Benar. Salah. Ini Salah. harusnya Hijaunya hitam. hijau. Ini harusnya merah. Ini benar. Biru ya. Ini harusnya Iya. ungu. Ini harusnya hijau. Biru. Ini harusnya Hitam. kuning ya. Ini harusnya apa nih warnanya? Orange ya. Apa coklat nih ya. Pokoknya bukan ungu lah ya. Ini benar ya. Benar. Kemudian ini ungu benar, ini salah harusnya orange, ini benar. Oke, yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, luar biasa. Tadi yang dapat 7 ya. Jadi yang dapat 6 atau 5 tidak perlu khawatir. Nanti kita belajar lagi di terapi yang selanjutnya. Oke, the next terapi. Yuk hitung lagi. Berapa angka 8 yang kalian temukan? Yuk, yuk kita lihat kejelian mata kita. Angka 8, angka 8, angka 8. Silakan tuliskan di room chat. Berapa tuh angka 8-nya? 4, oke. 6, oke. 6, wah luar biasa nih. Yuk, ada lagi nggak? 6, 6, 6. Oke, 6. Wah, 6 semangat. Ada yang 7 nih. Oke, berarti ada 4, ada 6, ada 7. Oke, cash close untuk efektif waktu kita hitung yang ke-8. 1, ya enggak? 1, kemudian ini 2, ya. Ini S semua, ini ada 3. Ini S sama 3, kemudian 3, ya. Kemudian 4, 5, 6. Oke, luar biasa. Yuk, silakan evaluasi dirinya teman-teman tadi yang sudah benar menjawab dua-duanya benar. Berarti kognitif teman-teman masih sangat luar biasa. Nah, yang belum menjawab dengan benar tidak perlu khawatir, masih banyak waktu karena teman-teman masih muda untuk bisa melakukan terapi-terapi yang bisa meningkatkan kognitif. Nah, tetapi bukan itu yang akan saya bahas hari ini ya teman-teman, yang kebetulan saya tidak mendapatkan materi tentang kognitif. Nanti akan disampaikan oleh narasumber atau fasilitator yang lainnya. Nah, inilah yang akan kita diskusikan pada sesi yang pertama ini, ya. Nanti kita akan berdiskusi terkait dengan masalah gizi pada lansia, kemudian pemberian asupan gizi pada lansia. Jadi kita harus paham dulu masalah apa sih yang sering terjadi pada lansia, khususnya terkait dengan kebutuhan dasar manusia, nutrisi. Kemudian selanjutnya, ketika si lansia ini sudah mempunyai masalah KDM nutrisi, kira-kira bagaimana saya memenuhinya? Itulah tugas perawat. Ya, karena tugas perawat itu cuma satu, how to fulfill my basic human needs. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar manusia pasien kita. Ya, lansia kita atau klien kita. Oke. Yuk, teman-teman, ini meskipun saya tidak sedang berbicara dengan lansia, saya pengen tahu nih, kira-kira kesehariannya teman-teman, kira-kira termasuk tim A apa tim B?
Silakan tuliskan di chat room. Wih, langsung tim A. Wih, ini tipe-tipe doyan makan nih kayaknya tim A. Tim A. Oke, tim A, tim A. Wah, ada yang tim B, tim B. Oke, tim A. Oke, tim A. Yuk ada lagi tim B, tim A. Oke, tim D. Waduh, tim D mana nih? Masuknya ya. Nggak makan sama sekali kali ya. Atau terlalu banyak makan kali ya. Tim A. Oke, nah ini tipe-tipe yang out ini ya. Out of the box ya gitu ya. Suka di luar nurul gitu ya. Disuruh tim A sama tim B, milihnya tim D. Wah, luar biasa. Nih. Mungkin dia melihat sesuatu di balik gambar ini sehingga memilih tim D. Oke, cukup saya case close. Nah, di sini kita akan dihadapkan pada dua tipe lansia ketika kita berbicara tentang nutrisi. Yang pertama adalah lansia yang sangat gemar makan. Ada nggak kira-kira sih yang meskipun lansia masih gemar makan? Banyak teman-teman saat ini ya gitu. Atau lansia yang benar-benar tidak nafsu makan nih. Tetapi almost kalau kita berbicara tentang lansia, sebagian besar datanya pasti ke arah sini ya nggak sih? Data-data yang kita dapatkan dari prevalensi pasti kebanyakan ke gizi kurang ya karena tadi ada penurunan fungsi secara anatomis maupun secara fisiologis dari organ-organ yang berkaitan dengan saluran pencernaan. Mungkin kemarin sudah sempat dibahas ya konsep penuaan. Nah, di sini selanjutnya, nah yang kedua sebelum saya bahas, silakan teman-teman pilih lagi. Ketika kalian ini suka makan, nah ini kira-kira kalian timnya tim mana nih? Oke, ini saya akan menunggu jawaban selain tim A dan tim B nih. Siapa nih yang milih tim A dan tim B? Tim A yang semuanya itu Masya Allah Subhanallah ya, Tabarokallah gitu kan. Semuanya lengkap, ya kan? Semuanya lengkap. Ini biasanya kalau anak kos-kosan, karena saya dulu juga suka alumni anak kosan, ya biasanya saya akan memilih yang A. Ya, tim A, tim B. Oke. Karena kenapa teman-teman ya? Ya kita kalau settingnya setting anak kosan gitu kan ya, pasti kan kalau saya dulu gitu kan, pasti kan prinsip saya kan yang penting kenyang ya. Enak mah nanti aja lah kita yang penting kenyang karena kita butuh makan untuk kenyang bukan untuk menikmati enaknya gitu kan. Meskipun memang kita akan menikmati enaknya gitu kan. Nah, oke di sini ada yang memilih A sama memilih yang B. Nah, kalau kita melihat lansia pasti cenderungnya akan ke sini teman-teman. Ya nggak mungkin kalian ketemu mungkin di sini masih ada mbah yang masih punya mbah atau mungkin mohon maaf orang tuanya sudah masuk ke lanjut usia lebih dari sama dengan 60 tahun, mungkin sempat menemukan kasus seperti ini, ya kan? Ada beberapa case di mana si mbah kita itu ketika kita berikan makan tuh nggak kuat untuk makan banyak. Ya kan, apalagi kalau kita lihat nih, segambreng alaihim ini kan, di tim A ada kerupuknya, ya kan, kemudian ada perkedelnya, ada bihunnya, ada telurnya, ada ayamnya, kemudian ada apa lagi nih, banyak banget masuk jadi satu. Ini kayaknya nggak akan mungkin nih, ya kan, mbah kita bisa menghabiskan makanan sebanyak ini. Nah, dari kedua ilustrasi tersebut, ya kan, nanti kita akan diskusikan sebetulnya apa sih masalah gizi yang terjadi pada lansia. Nah, masalah gizi itu kita jangan terlalu apa ya fokus pada gizi kurang ya teman-teman. Ternyata masalah gizi lebih juga kita temukan pada lansia. Tidak semua lansia itu malnutrition, ya kan? Tetapi ada beberapa kasus itu lansianya itu adalah malah obesity sehingga mempengaruhi keadaan kesehatannya, ya kan? Resikonya ke penyakit-penyakit tidak menular. Nah, di sini masalah yang kita sering temukan, ya kan, gizi kurang, ya kan, gizi lebih, ataupun bahkan kegemukan. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya pastinya asupannya itu tidak sesuai dengan kebutuhannya kan gitu ya. Kenapa sih kita tidak ada belajar gini Pak? Gizi-gizi ini kan sudah ada ahlinya. Nah, jangan salah teman-teman ya kan. Oke lah kita punya rekan atau mitra kita di tenaga kesehatan ahli gizi atau nutrisionis. Tetapi kita juga harus paham karena kenapa? Nantinya yang akan memberikan makan itu adalah kebanyakan itu perawat. Ya kan kalau di rumah sakit, di puskesmas, di panti itu pasti perawat yang memberikan. Meskipun yang menyiapkan ahli gizi biasanya almost itu perawat yang memberikan gitu kan. Otomatis di situ harus ada apa ya tanggung jawab ketika ada nutrisi ataupun kebutuhan makan yang tidak terpenuhi atau malah kelebihan terpenuhinya, kita bisa advokasikan nih ke ahli gizi kita, gitu kan. Loh Mbak, loh Mas, ini lansia saya itu seharusnya seperti ini kok dapatnya ini. Nah, itu adalah tugas perawat. Nah, selain itu, kenapa kita harus belajar gizi? Karena kita juga bisa memastikan, ya kan kita harus memastikan bahwa apa yang sudah disiapkan oleh ahli gizi
yang harus kita berikan ke lansia itu harus benar-benar habis. Misalnya nih, ya kan, si ahli gizi menyiapkan satu porsi. Nah, perawat ini tugasnya adalah bisa memastikan bahwa satu porsi ini yang sudah diukur oleh ahli gizi ini bisa tersampaikan semuanya oleh ke si pasien kita atau ke lansia kita. Nah, berdasarkan tadi, kenapa saya lebih condong ke tim B, karena memang secara data, yang paling banyak kita temukan memang lansia-lansia dengan malnutrisi. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan ada lansia yang dia obesity. Nah, ternyata penyebabnya banyak teman-teman. Nih, ayo, siapa yang sudah ompong? Teman-teman semuanya atau banyak sudah ompong? Ini salah satu penyebab. Kenapa sih lansia kok asupannya kurang? Ini salah satunya. Giginya sudah banyak yang tanggal, ya sudah lepas sehingga kesulitan untuk mengunyah, ya kan. Kemudian nih, pengecap penghidunya sudah menurun kemampuannya, senikmat apapun, selezat apapun, sesemriwing apapun, ya kan, bau dari makanan yang kita siapkan, karena di situ sudah ada penurunan fungsi sehingga itu tidak akan bermakna, ya. Atau misalkan isolasi sendirian, ya kan, depresi, ya kan, disabilitas ini ya, atau bahkan penyakit kronis. Ini beberapa penyebab kenapa kok lansia mengalami masalah nutrisi. Nah, ini jenis-jenisnya teman-teman, banyak sekali jenis-jenisnya, ya. Entah ini nanti lansianya seperti ini, ya, yang tim B tadi ya, atau seperti ini, yang tim A. Ini semuanya akan bermasalah. Tetapi yang spesifik, yang sering kita temukan masalah gizi pada lansia adalah anemia gizi, ya kan? Kemudian defisiensi vitamin D dan kalsium, kurang energi protein atau KEP, dan gizi lebih dan gemuk. Ini juga menjadi masalah gizi pada lansia. Nah, kita bahas satu persatu nih teman-teman. Ya kan, anemia, ya kan, entah itu anemia vitamin B12, anemia asam folat maupun anemia besi. Ya, di sini kalau kita berbicara tentang anemia vitamin B12, di sini kita kaitkan dengan fungsi lambung lansia yang mengalami atrofi atau penurunan kapasitasnya sehingga menunjukkan fungsi yang abnormal, ya, di mana di situ akan memunculkan anemia B12. Atau misalkan anemia asam folat, ya, anemia asam folat atau anemia makrositer itu biasanya disebabkan karena asupan gizi yang asam folat itu rendah. Ya, dari mana tuh asam folat kita dapatkan? Dari sayuran hijau. Ya kan, hati sapi, hati ayam, ya. Tetapi terkadang kita juga bingung gitu kan, kalau misalkan memang kita temukan ada beberapa kasus bahwa lansia itu kontraindikasi, tidak boleh diberikan itu. Nah, makanya nanti kita bahas ya bagaimana cara memberikannya ketika si lansia itu punya pantangan. Kemudian atau misalkan ada pengaruh konsumsi obat. Oke, salah satu sindrom geriatri 14I ya. Ya, di situ ada polifarmasi. Ya, di mana di situ lansia akan sering mendapatkan pengobatan atau konsumsi obat dalam jumlah yang banyak. Ya enggak? Yang pusing lah, tensinya tinggi lah, ya kan, kena gula lah, asam uratnya tinggi lah, kolesterolnya tinggi lah, kemudian nyeri kaku lah, ya kan, dan sebagainya. Berapa itu obat yang bisa kita berikan pada lansia? Kemudian anemia besi, ya, ini kehilangan darah secara kronik, ya. Apakah pernah ada pendarahan, ya kan, hemoroid misalnya, kemudian cacingan misalnya, atau ulkus peptikum, sehingga kebutuhan zat besinya atau Fe-nya berkurang karena tadi adanya proses pendarahan atau bleeding. Nah, yang kedua, teman-teman, ini defisiensi vitamin D dan kalsium. Ya, ini kalau misalkan kita biarkan dalam jangka waktu yang cukup lama, nah ini yang terjadi ya. Makanya kenapa banyak sekali iklan susu ya untuk bisa membantu si lansia agar tidak atau agar terhindar atau apa ya bisa mengontrol agar tidak terjadi osteoporosis ya. Dimana kalau kita berbicara tentang osteoporosis di situ itu maknanya densitasnya apa tuh densitas kekuatan atau kecukupan mineral tulangnya itu sama kekuatan tulangnya itu berkurang ya sehingga rapuh. Kalau rapuh apa yang terjadi? Lah resiko jatuhnya tinggi dong kan gitu. Kan kalau kita berbicara tentang tulang, ya kan itu ada organ penyangga kita ketika kita mobilisasi. Ya ketika di situ kok ada menurunnya si kapasitas sama kekuatan, ya sudah siap-siap
akan muncul masalah-masalah yang baru. Oke, yang ketiga yaitu kurang energi protein, starvation, kelaparan. Ya enggak sih? Banyak sekali yang lansia itu tidak susah makan, anoreksia, ya kan? Nggak bisa makan tadi yang seumbuk-umbuk tadi, yang ada mie, ada nasi, ada kentang, karbo, kabeh. Itu nggak bisa. Ya, paling banter lansia itu makan sedikit, malah bahkan tidak makan sama sekali. Ya, saya juga heran ya gitu kan. Ya itulah kodratnya gitu kan. Karena dengan makan satu butir misalnya ya satu butir roti aja kadang lansia itu merasa kenyang, ya kan. Beda dengan kita yang masih kadang barbar gitu kan, anarkis kalau masalah makanan. Nah, ini ada beberapa penyebabnya ya kan kenapa terjadi KEP. Yang pertama kelaparan, ya. Yang kedua karena sarkopenia. Nah, ini nanti juga mungkin akan dibahas di materi selanjutnya. Jadi penurunan massa, kualitas dan fungsi otot. Ya, usia 25 ini teman-teman siap-siap ya. Ini kan teman-teman paling usianya sekitar 23 ya. Nah, nanti mulai dari 25 sampai 75 tahun termasuk saya nih karena ada di range usia ini, massa tubuh bebas lemak itu akan menurun. Ya, sedangkan massa lemaknya meningkat. Ingat, massa tubuh bebas lemaknya menurun sehingga sedangkan massa lemaknya meningkatnya hati-hati. Kalau misalkan kita tidak tangani dengan baik akan muncul masalah-masalah yang sangat merugikan. Kemudian KEP karena kaheksia. Ya, ini kelelahan otot atau penurunan berat badan yang drastis. Ya, ini biasanya terjadi karena adanya penyakit kronis. Banyak ya penyakit kronis yang akan menghantui oleh pada lansia. Nah, atau selanjutnya ya kan gizi lebih dan gemuk. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ternyata masalah lansia itu tidak hanya serta-merta karena gizi yang kurang saja. Ternyata gizi lebih pun akan menghantui kehidupan lansia. Ya, dimana kalau kita sudah menemukan lansia yang mengalami kegemukan, nah siap-siaplah karena kegemukan ini menjadi port the entry lah istilahnya atau masuknya penyakit-penyakit degeneratif. Ya, hati-hati teman-teman. Jadi, meskipun kita semuanya belum masuk ke usia lanjut, kita harus mampu mengontrol sehingga nanti ketika kita masuk ke fase lansia, kita tidak menemukan masalah-masalah nutrisi. Ya, meskipun secara kodrat pasti masalah itu akan muncul, tetapi kualitasnya itu akan menurun ketika kita mampu mengontrol dari jauh-jauh hari. Oke. Nah, ini kita bisa melihat gizi lebih dan gemuk itu berdasarkan IMT. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya kalau kita berbicara tentang IMT. Monggo silakan nanti teman-teman bisa menggunakan patokan WHO atau pakai patokan yang Kementerian Kesehatan. Nah, monggo silakan. Kalau saya biasanya prefer di Kementerian Kesehatan karena sudah disesuaikan dengan kondisi lansia atau kondisi manusia di Indonesia. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat normal berarti ada di range 18,5 sampai 25. Nah, kalau kurang dari itu berarti bisa masuk klasifikasi kurus. Kalau lebih dari itu bisa masuk ke berat badan berlebih atau obesitas. Ya, tetapi kalau WHO akan lebih lagi, tapi hampir sama range-nya ya di 18,5 sampai 25. Tetapi kalau di WHO 18,5 sampai 22,9. Monggo silakan teman-teman mau pakai yang mana? Bebas, ya. Kenapa kita harus belajar ini meskipun ini sebetulnya kompetensi ahli gizi, tetap tadi ya kembali ke pernyataan yang sudah saya sampaikan. Kita punya peran advokasi untuk bisa memperjuangkan hak-hak klien kita atau lansia kita ketika si klien kita itu kelebihan atau kekurangan asupan nutrisi. Nah, pemberian asupan gizi pada lansia, teman-teman, itu kita akan mengacu pada food labeling, ya, atau label makanan. Kemudian kebutuhan gizi makro dan mikro, kemudian penyiapan makanan pada lansia dan pemberian makan sesuai dengan kondisi lansia. Oke, kita nanti akan bahas satu persatu. Food labeling. Nah, ini sebetulnya tidak hanya pada lansia ya teman-teman ya. Teman-teman pun pada kondisi saat ini, ya tolonglah ya kita aware dengan kondisi kesehatan kita. Dengan cara apa sih Pak? Kan kita sudah aware. Nah, salah satunya dengan ini teman-teman, apapun makanan atau
produk yang teman-teman beli, tolong ya rajin-rajin membaca informasi nilai gizi atau nutrition fact. Ya, di situ itu sebetulnya kita bisa memilah-milah mana sih makanan yang perlu saya konsumsi, mana yang perlu saya konsumsi tapi saya batasi, atau memang saya tidak boleh konsumsi sama sekali. Nah, silakan based on nutrition facts ya atau labeling atau food labeling. Nah, di situ sudah biasanya akan tertulis berapa kolesterolnya, kemudian natriumnya, kaliumnya, kalsiumnya, magnesiumnya itu akan tertulis. Nah, pernah saya konsul nih ke teman saya, apakah setiap kandungan itu akan tertulis semuanya? Nah, saya konsul ke teman ahli gizi nih. Ternyata tidak. Ketika di situ kok kandungannya lebih dari 2% itu baru boleh dicantumkan. Nah, artinya teman-teman akan bisa memilah-milah, oh berarti mungkin di situ saya menggunakan patokannya 2%. Sehingga kalau di situ ada kandungannya 2%, berarti disitulah kandungan itu boleh dicantumkan. Kayak gitu. Nah, sama seperti kemarin ya teman-teman ya, ketika kita dihadapkan pada COVID, nah berarti tahun 2021 mungkin teman masih SMP atau SMA ya waktu itu ya. SMA mungkin. Nah, itu kan banyak sekali yang latah ya. Jadi shock shopping ya kan, ketika ada ini beli semua, ada itu beli semua tanpa memperhatikan. Ya waktu itu kalau nggak salah itu lagi marak-maraknya beli produk susu sama multivitamin. Itu harus hati-hati teman-teman ya. Terkadang itu iklan juga menggiring opini masyarakat sehingga yang seharusnya kita tidak butuhkan kita paksakan untuk kita beli. Nah, kayak gitu. Nah, yang kedua tadi kita harus menghitung kebutuhan gizi makro sama mikro. Nah, ini teman-teman ya, kebutuhan setiap kandungan gizi itu ada batasnya. Makanya kenapa tadi kok pertama food labeling, nanti kita tentukan di situ, kita cross check, repot banget ya mau makan gitu kan. Nah, untuk berinvestasi tentang kesehatan kita ya mau tidak mau kita harus repot ya. Tetapi monggo silakan teman-teman kurang lebih lah gitu, nggak perlu yang sangat rigid. Nah, lemak berapa, ya kan protein berapa, karbohidrat berapa, ini mikro sama makro ya, ini yang makro, ini yang mikro. Ya, kebutuhannya berapa persen, persen sudah ada ketentuannya. Nah, kita berbicara tentang gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, teman-teman mungkin kemarin sudah belajar ya mungkin di Gerotik atau KMB ya menghitung kebutuhan nutrisi pasien berdasarkan berat badan dan usia. Nah, itu kan sebetulnya teman-teman sudah bisa menghitung berapa sih kebutuhan kalori saya, berapa sih kebutuhan lemak saya, berapa sih kebutuhan karbohidrat saya kan sudah bisa kita hitung dari sini. Nah, itu namanya gizi seimbang. Ya kan, how to fulfillment ya, the proper nutrition. Itu yang kita tentukan di gizi seimbang. Nah, ini nanti teman-teman, biasanya ketika kita menghitung gizi seimbang itu akan kita kaitkan dengan tadi, ya kan, aktivitas fisik kita, ya kan, kayak misalnya nih, adik-adik mahasiswa nih 2 hari duduk menggunakan materi itu kan akan berbeda dengan bapak petani yang dia harus mencangkul di sawah, itu namanya perbedaan aktivitas fisik. Nah, gitu ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Jadi meskipun usianya sama, ketika kita memiliki aktivitas yang berbeda, berat badan yang berbeda, itu kita harus hitung benar. Ya kan? Jadi porsi makan, mohon maaf, Pak Petani atau kuli yang sedang membangun rumah sama kita yang hanya duduk meskipun kita sama-sama di usia 25 tahun, kita harus membedakan. Karena aktivitasnya juga berbeda. Itu namanya asupan gizi seimbang. Antara yang kita masukkan, kita makan dengan yang kita butuhkan harus sama. Nanti kalau nggak sama, munculnya tadi bisa ke malnutrition, bisa ke obesity. Nah, ini buat lansia ya, akan berbeda dengan kita yang dewasa. Karena kita sedang berbicara tentang gizi lansia, inilah yang dibutuhkan lansia. Lansia itu teman-teman butuhnya dalam sekali makan itu harus 50%-nya sayur. Ya, satu buah-buahan, nggak perlu yang mahal-mahal, ya kan, yang murah saja. Kemudian susu 1 gelas, ini agak susah nih ya lansia yang mau minum susu. Kemudian 25% protein. Ya, monggo silakan nggak harus seperti di gambar ya harus beli ikan salmon, Pak. Enggak juga. Protein kan banyak. Bisa pakai protein nabati, bisa pakai protein hewan. Yang murah meriah, boleh silahkan. Kemudian karbohidrat 25%. Ya, monggo ini sebagai patokan kita. Nah, bahan makan yang dianjurkan untuk lansia itu tadi ya, makanan pokok, kemudian lauk pauk,
ya, sayuran, kemudian buah-buahan, kemudian tinggi kalsium, ya susu lah ya pastinya, atau keju, ya kan, atau dan yang lainnya. Kemudian minum air putih, ya harus banyak nih. Kemudian yang tinggi zat besi, karena tadi khawatirnya ada anemia zat besi atau anemia Fe tadi. Nah, kita jelaskan nih. Contohnya apa sih makanan pokok? Nah, ini beras, jagung, ubi, singkong, sagu, silakan monggo. Kecuali nanti ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengkonsumsi makan makanan pokok, misalnya dia dengan diabetes mellitus. Nah, kita harus kontrol karbohidratnya. Kemudian lauk pauk, nah ini banyak banget teman-teman, ya kan? Bisa protein hewani, bisa protein nabati. Sayur-sayuran juga boleh nih kita berikan kepada lansia kita. Bayam, kangkung, sawi hijau, wortel, brokoli, labu kuning, labu siam, daun singkong, daun pakis, dan sebagainya. Kemudian buah-buahan, boleh ya kita kasih pepaya, boleh, kasih pisang, boleh, kasih jeruk manis, boleh, kasih buah naga juga boleh. Yang penting tidak ada masalah yang kontraindikasi dengan sumber energi ini atau sumber makanan ini atau sumber nutrisi ini. Ya. Kemudian sumber zat besi, ya bisa kacang-kacangan, kemudian hati atau daging sapi, ya kecuali tadi ya ada kondisi-kondisi yang tidak boleh. Jadi kita coba substitusi dengan zat besi yang lainnya. Dan air putih teman-teman 8 gelas per hari. Nah, ini lansia yang perlu kita trigger karena susah juga sih memastikan atau meminta lansia untuk makan atau minum 8 gelas per hari. Segelasnya berapa sih, Pak? 250. Ya, hitung saja kali 8. Berarti sekitar 2000 ya, 2000 mililiter. Ya, ya paling nggak satu botol besar ditambah satu botol sedang lah, botol air mineral. Ya, itu kebutuhan lansia. Tetapi agak susah teman-teman, karena mereka juga jarang haus ya, beda sama kita sedikit-sedikit haus. Nah, kebutuhan energi. Ini yang tidak boleh teman-teman, kalau tadi itu adalah dianjurkan atau disarankan, kalau sekarang itu yang dibatasi. Ya, bukan berarti nggak boleh ya, dibatasi itu adalah dikontrol jumlahnya. Ya, makanan yang mengandung gas. Ketan, kol, kembang kol itu tolong dikurangi. Durian, nah ini enak-enak ya, jadi dibatasi. Kemudian gula murni, ya gula pasir itu nggak boleh teman-teman. Oh sorry, bukan nggak boleh, dibatasi. Ya, jadi dalam satu hari itu lansia hanya boleh maksimal 4 sendok. Jadi kalau misalkan lansianya kok sudah bikin teh manis pagi 2 sendok, ya kan berarti kan dia masih punya jatah 2 sendok lagi. Nah, itu juga harus hati-hati. Karena kalau kita berbicara tentang gula kan ketika kalian bikin sayur mesti masuk rak pakai gula. Nah, itu juga harus dihitung. Ya enggak? Terus misalkan dia snacking, makan kudapan atau snack ya, misalnya makan roti ono gulone. Kemudian makan ubi, ada gulanya. Kemudian makan biskuit, ada gulanya. Nah, di situ juga harus dihitung. 4 sendok itu bukan berarti kita hanya yang kelihatan saja gula itu. Tetapi semua yang makanan atau minuman yang mengandung gula itu maksimal 4 sendok. Untuk lansia ya. Kemudian tinggi natrium, karena kenapa nih? Waduh, tensinya dur nih nanti. Natrium itu kan sifatnya mengikat atau menarik air ya, gitu kan. Dia kan kayak garam gitu kan, menarik air. Jadi kalau misalkan di situ kok ditarik airnya di pembuluh darah ya sudahlah, tekanan darahnya akan tinggi karena dia merasa bahwa di situ dehidrasi, kurang cairan. Padahal darah itu bentuknya cair kan gitu. Nah, di sini butuh nih ya, dan jangan sampai mengkonsumsi makan yang tinggi natrium. Kemudian tinggi lemak. Nah, ini nih kesukaan kita semua nih ya masyarakat dunia gitu kan. Gorengan, kerupuk, letian ya kan, keripik-keripik. Nah, itu hati-hati untuk lansia ya. Dibatasi. Jadi bukan berarti tidak boleh tetapi dibatasi. Nah, ini contohnya teman-teman, ini tidak perlu harus kayak gini banget, enggak gitu. Jadi silakan teman-teman bisa disubstitusi sebetulnya. Ya, jadi disesuaikan dengan kearifan lokal. Misalnya di Kebumen itu makanan pokoknya apa ya kira-kira? Oh, biasanya pakai singkong, pakai ubi. Ya, kalau di sini tuh banyak di Kudus ada jangklong, kemudian ada apa ya, ada UI gitu, ada banyak banget yang bisa kita gantikan ya di daerah Muria atau Gunung Muria itu banyak banget, ada jangklong, ada UI, ada selain kentang dan nasi ya itu sumber-sumber karbohidrat yang bisa kita berikan kepada lansia. Jadi nggak serta-merta harus nasi ya kayak gitu. Kemudian kasih telur dadar, ini kan mungkin bisa lah, nggak mungkin nggak ada. Kemudian tumis toge atau tahu, nanti selingi dengan pisang rebus. Kemudian nanti siangnya kita kasih
Karbohidrat juga, kasih ikan boleh, kasih tempe boleh, kasih sayur asem boleh, diselingi dengan buah-buahan. Nanti di jam 4 kita selingi lagi dengan jus atau dalam bentuk buah-buahan juga boleh. Nanti malamnya itu juga kita kasih nasi lagi, dikasih pepes, sayurnya sayur capcay, buahnya buah jeruk. Nanti di jam 9 kita berikan susu rendah lemak. Ini hanya contoh ya teman-teman, nanti bisa disubstitusi sesuai dengan kebutuhan. Nah, penyiapan makan pada lansia, hal yang perlu dilakukan atau diperhatikan ya. Kita harus memberikan sesuai dengan kebutuhannya dan harus yang bergizi. Contohnya tadi ya, ingat yang do sama don't, yang boleh sama yang dibatasi. Kemudian perhatikan porsi makanannya. Ya, jangan kita paksakan seperti yang tim A tadi ya, gembuk-gembuk gitu kan. Banyak banget itu nggak boleh. Sesuai dengan kebutuhan. Kemudian porsinya diatur. Banyak minum air putih, kurangi natrium, kurangi manis tadi ya. Kemudian jangan yang pedas asam karena tadi ya lambung atau gasar lansia itu sangat sensitif. Kemudian minyaknya sedikit saja, tidak perlu yang terlalu apa ya, terlalu banyak gitu. Kemudian kalau bisa kita siapkan makanan yang lunak ya, mudah dikonsumsi. Ojo yang atos-atos gitu kan dikasihkan ke lansia. Kita boleh pakai penyedap rasa alamiah ya teman-teman ya. Ini bolehlah kita pakai apa ya, bawang merah, bawang putih, kencur, jahe, boleh silakan. Tapi kalau bisa yang tidak sasetan atau tidak siap saji. Kemudian ini yang direkomendasikan dikukus, direbus, dipanggang ya. Kemudian jenis makannya kalau bisa ganti-ganti karena lansia juga wis gak doyan mangan, bosenan. Nah, itu akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan nutrisinya. Kemudian semenarik mungkin ya, aja ngerbek tumpuk detik siji diodeg. Nah, itu nggak menarik buat lansia. Ya kan? Malah makin muntah nanti lihat makanannya karena ada nasi kayak tadi ya, ada nasi. Kalau tadi masih menarik lah meskipun terlalu banyak ya, ada nasi, mie, kentang, detik siji campur kayak kita beli bubur dicampur. Nah, itu nanti akan mempengaruhi keinginan apa ya, nafsu makan lansia. Oke, jangan lupa dicuci kalau ada sayur yang mentah, kurangi minum teh, kopi, coklat, kemudian kita berikan beberapa bentuk penyajian makanan. Nah, ini bentuk-bentuk makanan yang direkomendasikan. Kalau makanan cair, ini kita gunakan pada lansia yang mengalami gangguan menelan atau disfagia. Ya, ini biasanya kita sediakan atau tersedia di apotek ya, atau di rumah sakit pasti ada makanan cair. Mungkin teman-teman pernah nyonde ya, pernah memberikan makanan NGT ya. Kemudian makanan biasa, ya ini digunakan untuk lansia yang bisa mengunyah dengan baik. Ya, kemudian makanan yang dihaluskan dengan blender. Nah ini sudah ada gangguan mengunyah, ya kan, menelan, mencerna, atau kita biasanya berikan pada lansia yang sudah terpasang NGT. Ya, kemudian makanan yang dihaluskan, ya ini sebetulnya masih bisa makan per oral, tapi sudah nggak bisa mengunyah karena mungkin tadi ya giginya pada tanggal. Nanti kita berikan makanan yang dihaluskan atau diulek ya, seperti kita memberikan makanan pada bayi. Nah, diet bagi lansia tinggi serat, ya tinggi serat ini disarankannya sayur berdaun, kemudian beras merah, gandum dan buah. Kemudian rendah garam. Nah, ini teman-teman kalau tadi gula itu kebutuhannya 4 sendok per hari, ya kalau ini garam itu cuma 1 sendok teh teman-teman. Kalau tadi kan sendok makan ya, ini 1 sendok teh, berarti semakin sedikit kebutuhan si lansianya. Ini maksimal 1 sendok teh per hari. Kemudian rendah lemak ya tadi ya, tolong yang kolesterol tinggi, gorengan, kerupuk gitu kan. Keletihan ya memang dia ngelengo, biasanya itu dikurangi. Kemudian tinggi energi, tinggi protein, ya contohnya kacang-kacangan, kemudian susu, kemudian rendah energi, ini kita berikan ketika lansia mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, keamanan makan, ya ini cuci tangan perlu teman-teman, ya jadi ojo ager wek gitu ya, jadi kita harus cuci tangan dulu. Kemudian pastikan matanya sempurna atau well done ya. Ya kalau teman-teman nonton Master Chef gitu kan harus yang well done. Ya yang benar-benar matang, jangan yang setengah matang. Ya kalau telur tadi juga kalau bisa telur dadar, jangan telur setengah matang. Ya itu nanti agak tricky pada lansia. Kemudian kalau nyimpan makan ditutup teman-teman ya Pak, pakai apa ya? Pakai penutup makanan atau memang kita sediakan di tempat makan atau misting yang memang tertutup, jangan yang terbuka.
Ya. Kemudian kalau misalkan makanan ini sudah kita biarkan di luar itu maksimal 4 jam. Ya, karena kalau lebih dari 4 jam itu juga akan mempengaruhi apa ya, nafsu makan dan kandungan gizi yang ada di makanan tersebut. Ambil porsi sedikit, ya, sedikit-sedikit aja nggak terus ke, baik gitu ya. Jadi porsi sedikit. Dan jangan mencampur sisa makan. Oh, misalnya hijau ono ini tak simpen ning gone lemari tak campur wae lah, itu tolong dihindari. Nah, ini pemberian makan sesuai kondisi lansia, ada yang pakai NGT, ada pakai yang tanpa alat. Nah, ini kalau misalkan kita ngasih makan yang tanpa alat ya teman-teman ya, jadi lansianya masih bisa duduk, bisa makan, bisa mengunyah. Nih posisinya harus kayak gini teman-teman. Nah, teman-teman sudah praktek di panti belum ya? Belum. Oh belum? Oke, nanti tolong ketika praktek di panti diperhatikan ya cara memberikan makan. Ojo koyo marahi adikmu ngerjain PR ya. Ya, berhadapan nggak boleh. Ya, jadi harus samping-sampingan seperti ini yang direkomendasikan. Atau misalkan kalian sambil kayak marahin adikmu, ya kan sambil berdiri ini tidak direkomendasikan. Ya, jadi posisi yang benar yang seperti ini ya teman-teman ya. Gitu. Jadi posisinya ajak duduk. Ya, duduklah. Jangan kayak apa? Jangan kayak kita nyuapi adik kita atau anak bayi yang sambil lari-larian itu nggak boleh ya. Kemudian posisikan kepala lebih tinggi. Kalau misalkan posisinya worst case-nya harus berbaring lansianya, pastikan paling tinggi. Misalkan semi voller ya kan atau voller itu lebih bagus. Jangan yang supin atau terlentang itu nggak boleh. Kemudian beri jeda setiap suapan kayak gini nih, sekali suap biar dikunyah. Oh coba terus ke, wah ya jangan langsung diterus terus jangan. Kasihan lansiamu. Terus selesai ngunyah wes mbok lebokke meneh. Terus nah, karena mau kerja nih mau ini ya, nggak boleh tuh. Harus kita kasih jeda. Kemudian perhatikan nafas lansia. Ya, sambil kita lihat nih pergerakan dadanya, hembusan nafasnya. Jangan sampai nanti dia asfiksia, ya kan? Makanan masuk ke dalam saluran pernafasan karena keselak. Nah, kemudian kita harus berikan makanan dalam potong yang kecil. Nek ono tempe ki yo sithik-sithik aja sak glondong mlebu kabeh. Bahaya. Lah ketutup meninggal nih lansiamu. Kan gitu. Kemudian ini yang penting, jangan mengajak bicara saat makan. Ojo mbok gibah ngomong ke tonggomu, gak boleh. Ya meskipun itu sesuatu isu yang krusial harus kita bahas nih, Mbah. Oh, gak bisa. Tolong jangan kasih kesempatan lansia untuk berbicara ketika makan. Nah, tadi mencegah asfiksia. Kemudian kalau tersedak, bantu muntahkan. Teman-teman sudah belajar KGD ya, Heimlich Maneuver. Nah, itu yang dilakukan. Nanti diajari sama Pak Wawan atau Kak Wawan. Nanti di kagawat daruratan kalau tiba-tiba tersedak. Ini nanti diajarkan. Nah, bagaimana kalau si lansianya harus terpasang selang kode ruwahnya gitu kan? Nah, ya sama mungkin sebagian besar sudah teman-teman lakukan saat di stase sebelumnya. Ya hampir sama sih sebetulnya di KMB juga sama. Nah, bagaimana kita memberikan makan meskipun kita tidak menggunakan konsep steril tapi tetap tadi memperhatikan prinsip keamanan pangan, teman-teman harus cuci tangan dengan sabun, ojo karo air kobokan. Tolong airnya mengalir. Ya, jangan yang seperti di ember. Kemudian siapkan makanan cair, ya kan, atau minuman yang hangat dan tertutup. Naikkan kondisi posisinya seperti ini ya teman-teman ya, 30 sampai 45 derajat, semi voller. Ya. Kemudian bisa kita sanggah dengan 2 bantal atau misalkan kita bisa naikkan bednya kalau kita di rumah sakit. Kemudian buka tutup selang dengan tepat melipat agar udara tidak masuk. Prinsipnya sama seperti ketika kalian memberikan makan lewat NGT ya. Prinsipnya ini kita harus fiksasi dengan tangan kita ketika si makanannya mau habis ya. Nanti kita fiksasi kita tekan si selangnya biar tidak ada udara yang masuk. Mengko malah gelegean mbahmu ya kan? Karena banyak gas yang masuk udara itu. Jadi, loh kok wis kenyang ya padahal belum habis ya karena tadi udara masuk banyak. Jadi di situ kembung. Kalau lansia kembung berarti dia otomatis nafsu makannya menurun karena sudah penuh tuh perutnya karena dengan udara. Akhirnya makanannya tidak masuk. Kemudian pasang spet besar seperti ini ya teman-teman. Ya ini juga boleh langsung ya kayak gini ya. Mau pakai corong juga boleh. Kalau saya biasanya jarang pakai corong, langsung aja pakai spet yang besar. Yang penting hati-hati. Kemudian tuang air hangat perlahan dulu untuk membersihkan atau menyiapkan lambung pasien atau lansia, baru kita tuang makan kita, baru nanti kita bilas lagi ya dengan air putih atau air hangat tadi.
Nah, ketika kita bilas, tolong pastikan tidak ada sisa makanan. Karena nanti kalau selang ini banyak sisa-sisa makanan, ya sudahlah, itu akan hidup amoeba, protozoa, ya kan, mycobacterium, ya kan, akan berjamaah di sini, ya kan, pada Idul Fitri ini di sini ya, pada bersorak-sorai. Jadi tolong nanti pastikan kita harus rajin teman-teman ya. Jadi perawat itu harus resian, ya itulah seni perawat. Oke, terakhir teman-teman, the conclusion is, nah kebutuhan gizi lansia itu berubah karena akibat proses penuaan. Nah, asupan gizi seimbang sangat penting, ya kan, karena untuk memenuhi kebutuhan gizi yang berubah-ubah tuh tadi. Ya, masalah fisik dan mental itu akan menjadi pemicu munculnya atau hambatan pemenuhan kebutuhan nutrisi, ya kan. Kemudian selain itu juga faktor sosial ekonomi juga mempengaruhi kebutuhan nutrisi, juga iso mangan, ya kan, gak kuat tubuh kan gitu. Peran keluarga dan kita sebagai tenaga kesehatan juga menjadi penting untuk diimplementasikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, nutrisi, dan tidak kalah pentingnya pendidikan gizi tadi. Ya, materi ini teman-teman bisa sampaikan nih ke caregiver, meskipun nanti caregiver teman-teman sebagai caregiver formal, teman-teman nanti akan juga bisa memberikan materi yang saya sampaikan hari ini ke caregiver informal. Ya, kebetulan kemarin saya menggunakan materi ini, saya lebih singkat ya, tapi maknanya sama. Saya berikan saat memberikan pelatihan pada caregiver informal. Siapa tuh caregiver informal? Yaitu si kader kesehatan, anggota keluarga, ya, kayak gitu. Oke, itu teman-teman untuk sesi yang pertama. Apakah ada pertanyaan sebelum saya close di sesi yang pertama? Monggo, silahkan. Kayaknya terlalu cepat nih Pak ngomongnya. Iya, saya selalu lihat jam nih, kayaknya terlalu habis nih 45 menit. Oke, silakan yuk. Ada pertanyaan nggak? Mungkin teman-teman punya pengalaman luar biasa ketika memenuhi kebutuhan nutrisi pada mbahnya atau pada apa orang tuanya atau mungkin pernah ketemu pasien lansia di stase sebelumnya. Adakah? Nanti kalau nggak ada saya nanya nih, Kak Indra. Ya, saya ke Ini mahasiswa. saya yang di sebelah nih kayaknya asik banget ya Oh, ada caranya Kak nih. Jojo. Ini Kak ada Kak di kolom chat Oh, ya di luar biasa kolom banyak chat. banget nih. Eh, di kolom chat oh banyak loh itu. Oke, Makanan pendamping resmi MPASI. Oke. oke. Kemudian waktu yang tepat. Banyak Kak. Rata-rata teman-teman kemarin tuh diem-diem memperhatikan. Jadi pertanyaannya rata-rata banyak banget. Oke, luar Kalau biasa yang nih. sore itu karena udah kehabisan napas, jadi Iya, ya, sudah ini ya. Napasnya sudah Senin Kamis paling nih. pagi banyak terus ya, ya. Tapi nanti sore tidak akan kita tutup kalau nggak ada pertanyaan kan Oh, ya gitu. Kak, kita janjikan ya. Iya Ya, ya, siap. betul. Oke, siap. Mohon izin Kak Oke, Indra, oke, saya ya langsung silakan jawab. dijawab dulu Kak. Iya, yang Silakan dijawab dulu pertama, Kak. Kak Rika, mana Kak Rika? Wah, ini kayak dua Maya ya, berdua nih, satu frame. Oke, sama Navi Arista nih, satu frame. Oke, terima kasih. Teknik pendekatan yang efektif pada lansia dengan isolasi sosial dan depresi yang mengalami penurunan nafsu makan. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan komunikasi nih, luar biasa pertanyaannya. Ya, komunikasi dan budaya lokal nih, yang menghadapi pasien-pasien isolasi sosial, ya kan, atau lansia dengan ISOS ataupun dengan depresi. Oke, jadi yang pertama, yang perlu kita perhatikan saat kita melakukan tindakan keperawatan khususnya pemberian makan pada lansia, yang pertama adalah kita harus mampu mengambil hatinya lansia itu. Ya kan, kasih kepercayaan bahwa saya datang ke sini itu mau membantu, bukan untuk mau memarahi, bukan untuk mau menyuruh, ya kan? Ketika si lansia itu sudah mampu kita ambil hatinya, ya kayak kalian lah ya ke pacar kalian itu kan, kan yang bagus-bagus kan pasti di awal-awal kan gitu kan, meyakinkan ini loh saya itu adalah sosok yang terbaik sama seperti itu. Lansia kalau sudah mendapatkan perhatian atau hatinya itu akan mudah ya kan, mbok kon jungker walik wae akan ikut jungker walik kan gitu posisinya. Nah, ini akan berbeda ketika lansianya mengalami isolasi sosial. Nah, ini sudah akan kita kolaborasikan dengan perawat jiwa nih kepotensinya, tidak hanya perawat gerontik saja. Tetapi karena ini masalah sering muncul, maka kita perlu lakukan pendekatan lansia. Mungkin hampir sama ya Mbak Rika atau Kak Rika terkait dengan bagaimana kita pendekatan dengan isolasi sosial. Ya kita pastikan bahwa kita di situ akan membantu dia untuk menyelesaikan masalahnya. Ini yang pertama. Atau depresi ya. Nah, ketika kita sudah mampu mendapatkan hati dari si lansia dengan isolasi sosial dan depresi itu, ya nanti kita akan
mendapatkan atensi dia untuk bisa kita berikan atau kita bantu kebutuhan dasar manusianya. Terus kemudian prinsip tadi kita juga harus aplikasikan setelah kita mampu menarik perhatiannya, kita langsung melakukan tadi, ya kan, memperhatikan keamanan pangannya juga, ya kan. Jadi ketika kita memperhatikan quality services untuk pemberian makan dan si lansia itu memahami bahwa kita melakukan dengan baik dan sesuai dengan standar, pasti dia akan mau menerima apa yang kita lakukan. Nah, bagaimana ketika dia mengalami nafsu makan? Nah, tadi ya, nafsu makan ini akan sering terjadi pada lansia. Sehingga prinsip yang perlu kita lakukan adalah ini tidak hanya kepada pasien lansia dengan ISOS dan depresi ya. Nah, di sini prinsipnya tadi ya, ketika di situ kita mendapatkan atau kita merawat lansia dengan anoreksia atau dengan malnutrition, itu kita harus perhatikan pemberian makan yang tadi sedikit tapi sering, ya kan. Kemudian kita pastikan memberikan dalam kondisi yang hangat, sama seperti yang saya sampaikan, ya kan. Kemudian kita berikan dengan jeda yang lumayan, ya kan. Kita harus makan sedikit dikasih suapin, kemudian kita jeda dulu sambil dia pastikan dia makan dengan habis, ya kan. Kemudian kalau dia membutuhkan apa ya, tekstur yang sesuai dengan kebutuhannya kayak tadi ya, ada yang dihaluskan, ada yang dihaluskan dengan blender, ada yang cair, ada yang makan biasa, itu kita sesuaikan. Jadi dengan kita memperhatikan keamanan pangan, kemudian tekstur makanan, insya Allah si nafsu makan itu akan bisa kita minimalisir ya. Meskipun ini tidak sekali main kita langsung dapat gitu, enggak. Tetapi ini bisa kita jadikan sebagai ikhtiar. Oke, kemudian Rido Sigit Bavana. Oke, Mas Rido, halo Kak Rido. Halo Kak, Oke, siap. Panggilannya Sigit, Rido, Ba, atau Fa, atau Na? Rido boleh, sedikit Oh, boleh. oke, Rido ya. Oke, kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan pemenuhan gizi pada lansia? Apakah harus menunggu penurunan gizi pada lansia? Dan bagaimana cara kita mengatasi konflik antara makanan yang disukai lansia dan makanan yang seharusnya dikonsumsi? Wah, ini curhat nih. Yang pertama, oke, kapan kita melakukan pemenuhan gizi pada lansia? Dari mulai sekarang ketika Rido ketemu dengan lansianya. Mau dia punya masalah, tidak punya masalah, silakan langsung aplikasikan dari apa yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, keamanan pangan, pemilihan tekstur, cara pemberian, ya, baik dia pakai alat bantu ataupun tidak, itu harus dipraktekkan. Kemudian, konflik ketika mengatasi konflik antara makanan yang disukai lansia, padahal dia tidak sebentar. Konflik antara makanan yang disukai lansia dan makanan yang seharusnya dikonsumsi. Oke, mungkin dia suka makanan yang seharusnya tidak dikonsumsi mungkin ya. Seperti itu misalnya Mbak, ini harus makan misalnya apa nih? Kalau dia rendah garam misalnya ya. Misalnya nih, dia biasanya kalau orang Jawa itu kan sukanya asin ya, atau suka yang pedes ya. Nah itu kan sebetulnya dia suka makan itu, tapi sebetulnya dia nggak boleh makan itu. Mungkin ada masalah di gaster atau ada masalah di kardiovaskuler. Sehingga kita harus berperang batin nih. Nah, kalau cara saya, kebetulan saya juga sedang merawat lansia nih, gitu kan. Karena ibu saya juga lansia. Jadi kita memang secara secara perlahan kita turunkan kayak seperti kita mentreatment orang orang untuk berhenti merokok. Ya, jadi nggak mungkin secara langsung kita ambil, kita saut rokoknya, kemudian kita marahin, nggak mungkin. Dia nanti akan menebas kita ya, ces gitu kan. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan. Nah, sama seperti ketika kita nelateni lansia. Jadi biasanya saya akan mengurangi sedikit demi sedikit kandungan yang memang berlebihan di makanan itu. Misalnya nih, contohnya sayur biasanya pakai garam, ya nggak pakai masak, mohon maaf ya, pakai penyedap rasa yang instan. Itu saya akan kurangin. Mungkin kita bisa ganti dengan kaldu, jamur, atau kita kurangi dengan, atau kita substitusi dengan makanan yang memang masih memiliki cita rasa yang sama dengan kandungan gizi yang sebelumnya. Kemudian kalau gula nih misalnya kita kurangi, yang tadinya kita masak sayur sop pakai 1 sendok, kita kurangi 3/4, kita kurangi setengah, kita kurangi 1/4 sampai benar-benar tidak ada sama sekali. Nah itu memang butuh waktu. Saya juga melatih ibu saya atau lansia-lansia yang saya rawat itu juga butuh waktu. Jadi tidak langsung serta-merta kita langsung bisa mengurangi. Prinsipnya sama ketika kita meminta sang rocker ya, perokok itu mengurangi rokoknya. Kemudian Mas Dimas Pramudita Pangestu. Halo Mas Dimas. Iya Pak, halo. Oke, siap Mas Dimas. Apakah ada makanan pendamping resmi dari Kemenkes seperti MPASI? Oke, saat ini kalau secara packaging mungkin ada ya. Mungkin Bu Indra nanti bisa
Kak Indra, sorry, bisa membantu yang memang settingnya di rumah sakit. Kalau saya kebetulan komunitas nih. Kalau kita di di puskesmas di komunitas itu memang belum ada untuk packaging MPASI untuk lansia ya. Tetapi mungkin kalau di rumah sakit karena memang kebutuhan nutrisinya semakin tinggi dengan kasus-kasus yang memang sudah tidak bisa ditangani di setting komunitas, itu mungkin ada semacam kayak MPASI kayak kalau di ibu hamil kan ada biskuit ya tambahan atau untuk balita kan ada biskuit tambahan yang diberikan. Kalau di lansia di setting puskesmas belum ada. Cuma nanti Kak Indra bisa menambahkan. Tapi untuk kelompok usia yang lainnya di puskesmas sudah ada. Ya, untuk ibu hamil, untuk balita atau untuk bayi itu sudah ada. Oke, kemudian Kak Konita. Halo Kak Konita. Nggih, Bapak. Oke. Saya pernah merawat lansia, tapi dia selalu makan makanan yang kemarin, jadi diangetin terus. Oke, tapi sudah dibelikan makanan yang baru, tapi tetap saja makan makanan. Nah ini nih, ya kan, budaya kearifan lokal nih Kak Indra, eh, Mbak Konita, ya, boheman. Ya, wong wingi durung kok masuk tak pangan sing saiki kan gitu lansia. Ya nggak hanya lansia sih, mungkin orang tua kita juga kayak gitu bohemanan. Ya kan, kalau ada makanan yang kemarin diangeti ditaruh magicom, besok makan lagi. Oke, jadi prinsipnya kalau ini settingnya di rumah, pastikan ketika memasak itu secukupnya yang habis 1 hari atau sekali makan. Ya, karena prinsipnya tadi ya, memang agak repot ya kalau sekali makan, tapi setidaknya yang habis 1 hari. Atau kalau ini Kak Konita ini harus pergi beli makan yang pastikan itu yang memang sekali makan belinya, nanti bisa beli lagi. Ya, sehingga tidak menyisakan makanan. Ingat prinsipnya ketika makanan itu sudah ada di luar 4 jam sebaiknya tidak dikonsumsi sama lansia. Dan kalau misalkan kita terpaksa harus menyimpan itu tolong ditutup ya, tidak terbuka seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Sehingga kalau misalkan lebih dari 4 jam dengan kondisi tertutup mungkin masih aman, tetapi kalau posisinya di ewer-ewer gitu kan di cuman hanya di piring terbuka kemudian di etalase yang di situ ada angin-anginnya itu sebaiknya tidak dilakukan. Itu ya, jadi pastikan kalau masak sehari itu cukup untuk 3 kali makan mungkin atau 1 kali makan. Kalau beli tolong juga dipastikan cukup untuk 1 kali makan. Nah, ini baik banget Kak Indra pertanyaannya. Tadi saya mau tanya nggak jadi nih, jadi ada pertanyaan nih akhirnya. Kemudian Kak Anggit Dwi Septiana, halo Kak Anggit. Halo, Bapak. Oke, apakah gizi bisa mempengaruhi kesehatan kognitif? Oh bisa banget, ya kan kita nggak makan aja pusing ya. Dosennya ngomong ngalor ngidul, kita hanya nangkepnya ngalor tok, ngidulnya nggak ketangkep. Sama seperti lansia. Kita saja yang kemampuan kognitifnya masih sangat luar biasa menangkapnya, ya kan? Kadang kalau kita nggak sarapan sama sekarang nih, sudah mulai ada yang lemes gini ya, posisinya sudah mulai tersandar, cukup-cukup hilang di hadapan saya kan gitu. Apalagi yang tidak sarapan, gitu kan? Sama Kak Anggit. Jadi apalagi ada beberapa kandungan yang kita butuhkan untuk berpikir, ya, contohnya glukosa. Meskipun itu memang tidak boleh berlebihan, tetapi itu kita butuh. Saya prinsip merawat lansia, bukan saya menghindari semuanya, tetapi saya membatasi. Ingat ya, prinsip ke lansia membatasi, bukan tidak boleh sama sekali. Oh, dia kolesterol nggak boleh makan ayam goreng, nggak boleh makan tempe goreng. Boleh, tapi dibatasi. Terus kemudian Kak Rayi Kinasih Rahayu. Popeye, boleh Oh, makan papaya tiap hari enggak? boleh makan papaya tiap hari nggak? Oke, boleh. Tadi saya sampaikan asal tadi ya tidak ada indikasi diare ataupun kondisi yang memang yang menyebabkan adanya masalah di gastrointestinalnya. Monggo silakan tidak masalah selama tidak ada kontraindikasi mau makan jambu, kemudian pepaya, boleh silakan tidak masalah. Ya, tetapi memang dibatasi. Ingat ya, kalau misalkan memang di situ cukup 1 sekali makan boleh kita berikan ya. Kalau kita merasa bahwa si kandungan gulanya cukup tinggi ya kita pastikan nanti kita kayak variasikan. Oh sekali ini makannya pepaya, kemudian besok mungkin gulanya agak rendah nih ya. Misalkan makan apa nih? Apel atau misalnya makan buah pir atau buah naga itu boleh silakan. Oke, sudah ya selesai ya teman-teman ya karena saya harus lanjut ke yang sesi yang kedua nih, Bu Indra. Betul Kak Jojo, karena kita terbatas waktu, nanti pertanyaannya bisa lanjut kalau offline atau nanti boleh ditulis kolom chat ya, nanti jawab di grup peserta langsung kayaknya Kak Jojo ya. Oke, siap. Oke, nanti kita resume di akhir deh. Oke Kak Jojo bisa lanjut ke yang materi berikutnya yang tak kalah seru